Kalau Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat mendidik anak-anak yang terlibat tawuran, yang terlibat aksi-aksi kriminal dengan melakukan pembinaan di barak militer, berbeda ceritanya dengan Gubernur Jakarta, Bapak Pramono Anung, untuk mendidik, untuk membina anak-anak yang terlibat tawuran, diselenggarakannya Manggarai bersolawat. Saya jadi pikir, apakah orang-orang yang hidup di Jakarta itu hanya terdiri dari agama Muslim saja? Saya ingin menyelesaikan persoalan tawuran di Manggarai, salah satunya itu secara substansi. Karena saya sudah mempelajari, salah satu faktor adalah ketidakberuntungan banyak anak-anak di sana yang mohon maaf belum punya pekerjaan tetap. Sehingga saya akan menggagas apa yang dinamakan Manggarai bersolawat. Saya akan undang kelompok-kelompok yang bertikai di sana, ada RW 4, RW 5, RW berapa begitu, duduk bareng. Apa sih akar permasalahan yang sebenarnya? Karena nggak bisa hanya menyalahkan saja. Karena menurut saya cara-cara seperti itulah yang bisa lakukan. Sehingga dengan demikian ada pendekatan kultural, keagamaan, orang dihargai, tapi juga mereka problemnya memang banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, kali ini kita akan membahas sedikit tentang kebijakan terbaru dari Bapak Pramono Anung yang adalah Gubernur Jakarta. Beliau punya kebijakan bahwa untuk memberantas anak-anak tawuran, anak-anak yang minum mabuk, anak-anak yang terlibat dalam aksi-aksi kriminal, anak-anak yang mengonsumsi obat-obat terlarang dan lain sebagainya, dengan program Manggarai bersolawat. Saya kadang berpikir, ini adalah contoh pemimpin yang egois, atau contoh pemimpin yang hanya mementingkan satu agama saja, ataukah memang ini adalah program yang hanya dikhususkan kepada saudara dan saudari kita yang beragama Muslim. Karena kita ketahui bersama-sama bahwa di Jakarta itu masyarakatnya bukan terdiri dari satu agama saja. Ataukah mungkin ini adalah pola pikir yang dangkal yang datang dari Gubernur Jakarta, Bapak Pramono Anung. Pemirsa sekalian, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung ini menggagas program Manggarai bersolawat sebagai pendekatan baru untuk mengatasi masalah tawuran di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Melalui kegiatan keagamaan ini, ia berencana mengumpulkan warga dari RW 4, RW 5, dan RW 6 di wilayah yang kerap terlibat bentrokan untuk duduk bersama dan membahas akar masalah secara substansial. Menurut Pramono Anung, pendekatan kultural dan religius penting dilakukan, bukan sekedar saling menyalahkan. Ia menilai tawuran tak lepas dari masalah struktural seperti minimnya fasilitas publik dan tingginya angka pengangguran di kawasan tersebut. Banyak pemuda di Manggarai, kata dia, belum memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki wadah kegiatan positif. Program ini juga akan melibatkan majelis taklim dan stakeholder lainnya, serta diinstruksikan kepada para wali kota untuk segera dipersiapkan. Pramono Anung berharap melalui kegiatan spiritual ini, warga bisa lebih dihargai dan hubungan antar warga bisa membaik.
Langkah ini muncul setelah ada 2 insiden tawuran pecah di Underpass Manggarai pada tanggal 4 dan 6 Mei 2025. Data Polda Metro Jaya mencatat selama bulan April saja terjadi 45 kasus tawuran di Jakarta dan sekitarnya. Itulah alasan kenapa Gubernur Jakarta Bapak Pramono Anung ini menggagas sebuah program untuk membasmi, untuk memberantas tawuran dengan membuat program Manggarai Bersolawat. Jujur, saya merasa lucu saja sih dengan program ini. Kalau Pak Pramono Anung tidak egois, beliau harus memikirkan konsep, harus memikirkan hal-hal bahwa di Provinsi Jakarta itu semua agama ada di sana. Kalau program Manggarai Bersolawat itu hanya ditujukan kepada saudara dan saudari kita yang beragama Muslim, lalu bagaimana dengan saudara dan saudari kita yang non-Muslim yang ada di Jakarta Selatan itu? Atau apakah Pramono Anung mungkin merasa yakin bahwa yang biasa melakukan aksi-aksi tawuran, aksi-aksi kriminal, dan lain sebagainya itu hanya saudara dan saudari kita yang dari agama Muslim? Sehingga dia mencanangkan program Manggarai Bersolawat. Sesungguhnya ini adalah contoh pemimpin yang pola pikirnya dangkal. Pola pikir yang tidak bisa berkembang. Dia tidak memahami bahwa hal-hal yang bisa menimbulkan atau yang bisa melahirkan tawuran itu datangnya dari mana. Padahal di Jakarta Selatan itu hampir semua agama ada di sana. Ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Muslim, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa ambil sebuah kebijakan untuk memberantas yang namanya tawuran dengan program Manggarai Bersolawat? Awalnya saya berpikir bahwa Manggarai Bersolawat ini identik dengan kegiatan keagamaan. Artinya mungkin, remaja-remaja masjid, anak-anak yang masih duduk di bangku SD atau SMP harus wajib untuk mengikuti program Manggarai Bersolawat. Itu awalnya saya berpikir demikian. Tetapi ternyata ketika saya coba membaca beritanya, program Manggarai Bersolawat ini ditujukan untuk memberantas aksi-aksi tawuran, premanisme, kriminal, dan lain sebagainya yang ada di Jakarta. Kepada Bapak Pramono Anung, niat Bapak sih baik, tapi tolong Pak, jangan terlalu egois. Jakarta bukan hidup dari satu agama saja. Kasihan sekali membuat sebuah program, tapi pada akhirnya dinilai bahwa Anda terlalu ego. Anda tidak mementingkan orang-orang yang beragama lain. Atau dengan kata lain, Anda yakin bahwa yang terlibat dalam tawuran, kriminal, narkoboy, dan lain sebagainya hanya saudara dan saudari kita yang beragama Muslim. Hati-hati dalam membuat sebuah program ataupun kebijakan. Jangan sampai menimbulkan persoalan baru. Mari kita simak bersama-sama komentar-komentar yang datang dari netizen berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Wow, saking seringnya tawuran di daerah Manggarai, Mas Pram gubernur kita bikin program Manggarai Bersolawat. Nah, bikin acara Manggarai Bersolawat. Keren. Biar kata dari Banteng juga Banteng Syariah. Ini baru mantep. Jadi untuk menghindari tawuran,
Mas Pram bikin Manggarai bersolawat. Nah, biar pada tobat dah. Oke, untuk warga Manggarai jangan tawuran lagi ya. Damai aja indah. Pramono menyebut akan melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk wali kota untuk menyiapkan program Manggarai bersolawat. Melalui pendekatan kultural dan keagamaan, warga akan diajak duduk bersama untuk mencari solusi. Pram juga bilang salah satu faktor yang menyebabkan tingginya aktivitas tawuran di kawasan Manggarai adalah tidak adanya pekerjaan tetap. Jadi saya ingin menyelesaikan persoalan tawuran di Manggarai, salah satunya itu secara substansi. Karena saya sudah mempelajari, salah satu faktor adalah ketidakberuntungan banyak anak-anak di sana yang mohon maaf belum punya pekerjaan tetap. Kemudian ada sarana olahraga dan sarana-sarana lain yang tidak termanfaatkan secara baik. Sehingga saya akan menggagas apa yang dinamakan Manggarai bersolawat. Saya akan undang kelompok-kelompok yang bertikai di sana, ada RW 4, RW 5, RW berapa begitu, duduk bareng, apa sih akar permasalahan yang sebenarnya. Karena nggak bisa hanya menyalahkan saja. Saudara, tawuran kerap terjadi di wilayah Manggarai. Tawuran yang melibatkan warga kerap dipicu masalah sepele seperti saling ejek, saling serang petasan, dan lainnya. Hal inilah yang membuat Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan akan serius menindaklanjuti masalah tawuran di Manggarai. Buat apa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuat program Manggarai bersolawat? Niatnya sih pasti baik ya. Pada 13 Mei, Pramono menyatakan dia akan membuat program Manggarai bersolawat untuk mencegah tawuran. Yang jadi masalah adalah tujuannya itu, mencegah tawuran. Kalau dilihat dari namanya, program ini kan kesannya akan mengajak orang-orang di Manggarai mengaji, berzikir, menyuarakan kebesaran Allah. Program yang religius lah. Tapi masalahnya, apa iya acara semacam ini bisa membuat para pelaku tawuran kehilangan semangat untuk baku hantam? Ini yang jadi pertanyaan besar. Sebagai gubernur baru, Pramono memang pasti risau sekali dengan kondisi di Manggarai. Pada 4 Mei malam terjadi tawuran kembali antara warga RW 4 dan RW 12 di Jalan Tambak Manggarai. Menurut polisi, tawuran ini dipicu oleh aksi provokatif berupa lemparan petasan. Tawuran ini memakan satu korban luka yang terkena bacok di bagian kepala. 2 hari kemudian terjadi lagi saling serang antara warga di Kolong Manggarai. Mereka mempersenjatai diri dengan senjata tajam, batu, hingga petasan. Tawuran kali ini sudah diredam, namun ini tetap menunjukkan bahwa potensi konflik masih terus terasa di Manggarai. Tawuran antar warga di Manggarai sudah berlangsung sejak 1970-an, dan sampai saat ini upaya perdamaian tak pernah bertahan lama. Karena itulah Pramono sekarang tiba-tiba aja berencana membuat Manggarai bersolawat. Pertanyaannya, apa benar konflik terjadi karena warga Manggarai kurang beragama? Pramono sendiri sebenarnya udah menyebut sejumlah faktor yang menyebabkan tawuran. Dia melihat anak-anak muda di sana tidak punya pekerjaan, sementara sarana olahraga dan fasilitas lainnya juga kurang termanfaatkan. Pramono menganggap tawuran tak bisa semata-mata diselesaikan dengan cara-cara represif. Dia menganggap perlu ada dialog antar warga yang kerap berseteru. Kalau begitu, kenapa justru jalan keluarnya adalah bersolawat? Tawuran di Manggarai ini sama sekali tidak sederhana. Konflik di sana telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu dan diwariskan antar generasi. Akibatnya, anak-anak muda tumbuh dalam lingkungan yang sudah menganggap warga RW lain sebagai lawan. Konflik bisa sekali terjadi hanya karena bentrokan kecil yang kemudian berkembang jadi permusuhan berkelanjutan. Solidaritas yang kuat terhadap kelompok RW masing-masing membuat identitas kelompok menjadi eksklusif. Ini menciptakan perasaan kami versus mereka yang memicu dan memperkuat konflik. Emosi anak-anak muda di sana gampang sekali tersulut juga karena mereka hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Kemiskinan dan pengangguran membuat sebagian orang mudah terprovokasi atau mencari pelampiasan lewat kekerasan. Anak-anak muda mudah terbawa arus karena tidak diajarkan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Hal-hal sepele seperti ejekan, siulan, senggolan, atau juga petasan bisa memicu bentrok besar. Karena itu, Mas Pramono
Pramono nampaknya harus berupaya keras mempersatukan warga Manggarai menjadi satu keluarga. Sesama warga gak boleh lagi melihat satu sama lain sebagai musuh. Perlu ada program bersama yang menyenangkan, yang membawa manfaat, yang menyatukan. Dan nampaknya cara terbaik jelas bukanlah sekedar sholawat. Anak-anak muda Manggarai harus diajak bicara dan didengar pendapatnya. Saat ini, Mas Pramono memiliki tim staf khusus yang terdiri dari 15 tokoh masyarakat. Segera fungsikan mereka untuk tangani konflik di Manggarai. Alih-alih mengirim pelaku ke barak militer, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengambil langkah berbeda untuk mengatasi tawuran di Manggarai, Jakarta Selatan. Ia menggagas program Manggarai Bersolawat yang mengedepankan pendekatan kultural dan keagamaan. Dalam program ini, kelompok-kelompok yang bertikai akan diajak berdiskusi untuk mencari solusi bersama. Berbeda dengan program pendidikan karakter di barak militer yang diterapkan di Jawa Barat, Manggarai Bersolawat fokus pada dialog dan nilai keagamaan. Harapannya, konflik antara warga yang kerap bentrok sejak Mei 2025 bisa diatasi dengan cara damai. Solusi ini diharapkan mampu menciptakan harmoni di Manggarai tanpa perlu tindakan represif. Kalau menurut kamu gimana guys? Kamu setuju pendidikan karakter di barak militer atau gagasan bersyalawat dan berdiskusi untuk mencari solusi bersama? Jawab pendapatmu di komentar ya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar-komentar dari netizen perihal program Manggarai Bersolawat yang diambil atau yang dicanangkan oleh Bapak Pramono Anung yang adalah Gubernur Jakarta. Kalau Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat, anak-anak yang terlibat dalam tawuran, aksi-aksi kriminal dan lain sebagainya dibina di barak militer dengan tujuan agar mental-mental mereka yang dulunya sebagai pemabuk, sebagai peminum, sebagai orang-orang yang melakukan aksi kejahatan atau sebagai pemakai barang-barang terlarang dan lain sebagainya bisa tidak lagi menggunakan barang-barang seperti itu atau tidak lagi mengulangi hal-hal seperti itu. Berbeda dengan Bapak Pramono Anung yang adalah Gubernur Jakarta. Ya, memang kita ketahui bahwa setiap orang punya kebijakannya masing-masing. Setiap pemimpin punya pola pikir yang berbeda-beda. Cuma saya secara pribadi mempertanyakan ketika adanya program Manggarai Bersolawat, seolah-olah di Manggarai itu hanya hidup dari satu agama saja. Seolah-olah yang melakukan aksi tawuran itu, aksi premanisme dan lain sebagainya itu hanya saudara dan saudari kita yang beragama Muslim. Seolah-olah bahwa Pramono Anung ini terlalu ego, hanya memikirkan program-program kepada saudara dan saudari kita yang beragama Muslim dengan adanya sholawat. Padahal kalau kita lihat semua agama itu ada di sana. Saya berharap bahwa program ini tidak menyinggung saudara dan saudari kita yang beragama Muslim. Jujur, saya secara pribadi menilai bahwa seolah-olah yang melakukan tindakan-tindakan kriminal di Manggarai itu hanya saudara dan saudari kita dari agama Muslim. Apa benar program Manggarai Bersolawat ini bisa mengurangi angka-angka tawuran, kriminal, premanisme dan lain sebagainya di Manggarai itu? Poin yang kedua, alasan dari Pramono Anung kenapa di Manggarai itu sering terjadinya aksi-aksi tawuran dan lain sebagainya karena kurangnya lapangan pekerjaan. Buat Bapak Pramono Anung, kalau Anda bijak, kalau Anda punya gagasan yang berlian, gagasan yang visioner, orang lagi nganggur, nggak punya pekerjaan. Sebagai pemerintah,
Yang Anda lakukan itu adalah mempersiapkan lapangan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan. Itu kalau Anda punya pola pikir yang cerdas, yang jenius, yang brilian, yang ingin Jakarta itu maju. Manalah mungkin anak-anak yang terlibat dalam tawuran, anak-anak yang masuk dalam kelompok-kelompok preman, orang-orang yang terlibat dalam aksi-aksi kriminal, orang-orang yang memakai barang-barang terlarang atau obat-obat terlarang. Alasan mereka di mata Anda karena kurangnya pekerjaan, karena pengangguran dan lain sebagainya. Apa iya dengan program Manggarai Bersolawat ini semua mereka itu akan mendapat pekerjaan? Apa iya dengan adanya program Manggarai Bersolawat ini tidak ada lagi anak-anak yang terlibat tawuran, aksi-aksi kriminal lainnya, kelompok-kelompok preman dan lain sebagainya? Tolonglah, sebagai pemimpin dalam membuat sebuah kebijakan itu, mikirkan terlebih dahulu. Jangan asal ceplos-ceplos. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi atau apa yang akan direaksi oleh orang-orang yang ada di Manggarai, Jakarta Selatan itu. Ayo warga Manggarai yang ada di Jakarta Selatan, silakan gunakan logika akal sehat kalian untuk mencerna program dari Bapak Gubernur tercinta Anda, Bapak Pramono Anung. Apakah ini akan menyelesaikan persoalan di Jakarta? Ataukah ini adalah sebuah kebijakan yang hanya ikut merame-riah? Mari berpikirlah secara waras, karena sebuah program harusnya berdampak kepada masyarakat, kepada seluruh warga Jakarta, bukan hanya kepada kelompok tertentu saja. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.